Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami akan bacakan hadis dari kitab 2002 Mutiara Hadis karya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, ya. Dan kitab ini pernah saya baca waktu remaja. Saya beli pada tanggal 1 September 1979, ya, waktu saya berusia 18 tahun, ya. Masya Allah, sekarang usia saya sudah 59 tahun. Bab 11, sifat-sifat yang harus ada pada seseorang untuk merasakan manisnya iman. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yugdhafa fin nar. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara, barang siapa ada yang 3 perkara itu pada dirinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. 1, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya, dan ia mencintai seorang manusia sementara yang kedua, dan ia mencintai seorang manusia sedang ia cintai kecuali karena Allah, ya. Dan ketiga, dia membenci kekufuran sebagaimana ia membenci orang mencampakkannya ke dalam api neraka. Ini bahasanya masih bahasa letterlock, ya. Jadi di sini dijelaskan, ini diuraikan atau diambil di hadis ini dari kitab Bukhari, Muslim, terus kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Uraian, Nabi bersabda, 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 perkara itu, ia akan merasakan manisnya iman, yaitu Nabi menyatakan bahwa jika seorang dapat menyatukan 3 perkara yang akan diterangkan kemudian, pasti orang itu akan merasakan halawatal iman. Bahasa halawatal iman itu bahasa yang keluar dari celah-celah bibir Rasulullah sendiri, yaitu manisnya iman. Orang bisa merasakan keimanan kalau dia memiliki 3 perkara. Kemudian yang disebut dengan manisnya iman ialah ia merasakan segala macam ketaatan, yaitu ketika jiwa telah menjadi kuat dan di waktu dada merasa lapang untuk keimanan, hingga iman itu bersatu padu dengan daging dan darah. Manisnya iman yang dikehendaki, yang dimaksud dalam hadis ini dapat dikatakan itu perasaan yang sesungguhnya, dan dapat pula dikatakan perasaan yang maknawi. Jadi rasa iman, merasakan manisnya iman itu menurut Hasbi As-Siddiqi itu adalah perasaan yang sesungguhnya atau perasaan yang bersifat maknawi. Para ulama berkata halawatul iman atau manisnya iman, kemanisan iman. Ini diterjemahkan dengan kemanisan iman, mungkin lebih tepat dengan manisnya iman. Ialah merasakan
lezat, ya, saat mengerjakan ketaatan, dan dia tahan menderita kesukaran dalam mencari keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ia mengutamakan yang seperti itu di atas benda-benda duniawi. Jadi orang yang para ulama mengatakan manisnya iman ialah itu satu perasaan jiwa itu merasa nikmat, merasa sedap, merasa lezat ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan sekaligus dia memiliki hatinya itu, kalau sudah merasakan iman itu berarti dia tahan menderita kesukaran dalam melaksanakan taat itu, dalam mencari keridhaan Allah dan mencari keridhaan Rasulullah, dan dia mengutamakan ketaatan itu dan perasaan tahan dalam atau sabar dalam melaksanakan ketaatan itu dibanding kenikmatan benda-benda duniawi. Kemudian kalimat yang diterangkan oleh Hasbi Asy-Syibiqi, an yakullahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh orang itu daripada selain dari Allah dan selain dari Rasulullah. Yakni perkara yang pertama ialah mencintai Allah dan mencintai Rasul itu lebih daripada mencintai segalanya, ya, mencintai yang selain Allah dan Rasul itu. Jadi mencintai Allah dan Rasul itu tingkatnya sangat sudah diutamakan, diprioritaskan dari segala hal kecuali dari Allah dan Rasul itu. Maka orang yang mencapai tingkat rohani yang lebih mengutamakan Allah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dan menomor sekiankan Allah dan Rasul itu, maka dia sudah merasakan cinta mahalawatal iman. Mencintai Allah itu apa? Mencintai Allah ialah mengerjakan taat, mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat, dan tetap mentaati Allah dan tidak menyalahi Allah, menyalahi perintah-perintah Allah, atau mengingkari perintah Allah, atau membantah perintah-perintah Allah. Demikian juga mencintai Rasulullah SAW. Ya, kita tunda dulu, azan sudah memanggil, ya, azan subuh, ya. Ya, sekarang kita lanjutkan, baru jam 6 ini, baru selesai ngajarin ngaji Mr. Irianto di masjid, tapi sholat subuh berjamaah, ya, mengajarkan itu surat 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus sampai itu. Sekarang kita lanjutkan. Al-Qadhi Iyad berkata, hadis ini semakna dengan hadis Rasul. Dzaqa apa ini? Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Sedapnya iman dirasakan oleh orang yang meridhoi Allah, yang ridho Rabbnya itu Allah itu sebagai Rabb, dan kemudian ridho Islam menjadi agamanya, dan ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul Allah. Itulah orang yang akan merasakan manisnya iman kalau dia itu ridho Allah sebagai Rabb, ya kan, kemudian Islam sebagai din, sebagai jalan hidup, way of life, ya, dan kemudian dia ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Hal ini itu menurut Qadhi bin Iyad, ulama besar, ya, Al-Qadhi Iyad. Kemudian
Hal ini adalah karena tidak dipandang sah cinta seseorang kepada Allah, tidak dipandang sah cinta seseorang kepada Rasulnya, mencintai manusia karena Allah dan Rasulnya dan benci kembali kepada kekufuran, melainkan apabila telah kuat keyakinannya kepada iman, telah bercampur daging darahnya dengan keimanan. Jadi kekuatan keimanan itu yang akan membuat orang itu merasakan manisnya iman. Kemudian Al-Qadhi Iyad kembali berkata, mencintai seseorang karena Allah adalah hasil dari mencintai Allah sendiri. Sebagian ulama berkata mencintai Allah. Apa itu mencintai Allah? Pengertiannya ialah cenderung, hati kita cenderung kepada apa yang diridhai Allah, lalu menyukai apa yang Allah sukai dan membenci apa yang Allah membencinya. Ringkasnya atau kesimpulannya, asal cinta ialah cenderung hati kepada sesuatu yang sesuai dengan keinginan yang dipandang lezat karena elok rupanya, elok suaranya, rasanya dan sebagainya. Dan kadang-kala kecenderungan hati itu kepada pengertian yang bersifat batiniah, seperti mencintai orang yang soleh dan mencintai para ulama. Itu mencintai dalam pengertian yang lebih batiniah ya. Dan terkadang cinta itu lantaran memperoleh ihsan dan terhindar dari kemudaratan. Segala makna cinta yang diungkapkan oleh para ulama tadi terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengumpulkan semua keindahan lahiriah, keindahan batiniah. Rasulullah mengumpulkan kesempurnaan sifat-sifat kebesaran dan sifat-sifat keutamaan. Rasulullah berbuat ihsan kepada segala umat Islam dengan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Imam Malik berkata, cinta kepada Allah, ini kata Imam Malik, cinta kepada Allah adalah dari kewajiban-kewajiban Islam. Itulah akhlak dari para wali-wali Allah. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, hakikat cinta ialah engkau tidak menambah karena mendapat pemberian, dan engkau tidak mengurangi karena tidak mendapatkan sesuatu pemberian. Itu menurut Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Sedangkan menurut Al-Qastalani berkata, di antara tanda-tanda cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah ialah menolong agama Islam dengan ucapan dan menolong agama Islam dengan perbuatan, membela syarak, membela syariat Islam yang suci, dan berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersifat murah tangan, dermawan maksudnya, mudah menolong, kemudian mengutamakan orang lain, menahan marah, sabar, tawadhu, rendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah, dan lain-lain. Maka barang siapa bermujahadah untuk itu, berjuang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, seperti tawadhu, ya, seperti mengutamakan orang lain dan sifat-sifat utama yang lain. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, mengikuti akhlak Rasulullah, maka orang itu akan merasakan halawatal iman, merasakan manisnya iman. Siapa yang telah merasakan nikmatnya keimanan, manisnya halawatal iman, maka dia merasakan lezat ya ketika dia berbuat segala macam ketaatan kepada Allah, dan dia akan tahan dan sabar
menderita kesukaran itu dia merasakan nikmat ya dalam menjunjung agama Allah. Dalam menjunjung agama Allah yang penuh penderitaan dan kesukaran dan dia sabar di dalam ketaatan kepada Allah itu karena dia sudah merasakan manisnya iman, karena dia mendahulukan cinta kepada Allah, mendahulukan cinta kepada Rasulullah di atas selain keduanya. Maka orang yang memprioritaskan cinta kepada Allah dan Rasulullah di atas semua yang ada di dunia ini, maka dia akan merasakan halawatal iman. Nanti disambung lagi.